Halo semua, di sini kami kelompok 11 akan menjelaskan tentang manajemen mutu pendidikan. Anggota kami terdiri dari Frisda Diva, Sukmayadi dan Zalfa Feiza Kolbi. Yuk, kita simak bersama-sama materi berikut. Selamat menyaksikan! Pengertian mutu pendidikan A, mutu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1991, halaman 33, mutu adalah ukuran baik buruk suatu benda, keadaan, taraf, atau derajat, kepandaian, kecerdasan, dan sebagainya. Kemudian menurut Archaro, dalam Nur Zazin, 2011. Halaman 55, didefinisikan sebagai sebuah derajat variasi yang terduga standar yang digunakan dan memiliki ketergantungan pada biaya yang rendah. B. Pendidikan. Definisi pendidikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. C. Mutu pendidikan. Pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 menjelaskan bahwa mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan, yang mengartikan bahwa dalam menyelenggarakan pendidikan mutu pendidikan menjadi sangat penting untuk dipertanggungjawabkan dan harus dipenuhi oleh satuan pendidikan. Sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) menjelaskan bahwa standar ini merupakan kriteria minimum yang harus dipenuhi oleh satuan pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan. Salis dalam Triatna, 2015, halaman 51-52, mendefinisikan mutu pendidikan dalam dua perspektif yaitu mutu absolut dan mutu relatif. Mutu absolut merupakan mutu dalam arti ketepatan lembaga yang tidak bisa ditawar-ditawar lagi atau bersifat mutlak. Absolut juga dapat dikatakan sebagai suatu kondisi yang ditentukan secara sepihak yakni oleh produsen, jasa atau barang. Dalam pandangan absolut, mutu diartikan sebagai ukuran yang terbaik menurut pertimbangan dalam produsen dalam memproduksi suatu barang atau layanan jasa. Sedangkan mutu relatif diartikan sebagai mutu yang ditetapkan oleh selera konsumen. Dengan demikian suatu barang atau jasa dapat disebut bermutu oleh seorang konsumen tetapi belum tentu dikatakan belum tentu oleh yang lainnya. Salis dalam Triatna, 2015, halaman 52, mengungkapkannya dengan istilah fit for their purpose. Artinya setiap barang atau jasa yang diproduksi harus memuaskan pelanggan dan memenuhi spesifikasi yang dimiliki produsen. Mutu layanan pendidikan dapat dikategorikan berdasarkan pandangan sistem yaitu kategori output, proses, input, dan konteks. Mutu hasil adalah kebermuan hasil pendidikan yang dirasakan utama oleh siswa sebagai wujud nyata dari proses pembelajaran. Pandangan lain mengenai mutu pendidikan membedakan mutu input, masukan ini menjadi pertama adalah mutu raw input, yaitu mutu peserta didik. Kedua mutu instrumental input, itu butuh perlengkapan sarana dan prasarana, bahan ajar dan media pendidikan. Dan ketiga mutu environmental input, yaitu mutu masukan dari lingkungan sekolah dalam beragam bentuk. Manajemen peningkatan mutu pendidikan. Peningkatan mutu pendidikan memerlukan manajemen yang tepat. Mengingat begitu banyaknya masalah yang diakibatkan oleh mutu pendidikan dan khususnya oleh lulusan pendidikan yang kurang bermutu. Maka mutu atau upaya-upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan merupakan hal yang penting. Upaya untuk melaksanakan peningkatan mutu pendidikan diperlukan beberapa dasar yang kuat diantaranya yaitu 1. Komitmen pada perubahan. 2. Pemahaman yang jelas tentang kondisi yang ada. 3. Mempunyai visi yang jelas tentang masa depan. 4. Mempunyai rencana yang jelas. Model segitiga layanan terdiri dari 3 elemen yaitu A. Service strategi, strategi layanan. B. Service people, sumber daya manusia yang memberikan layanan. C. Service system, sistem layanan dengan stakeholder sebagai titik pusat. 4. Implementasi Total Quality Service, TQS. Proses implementasi Total Quality Service, TQS, dalam organisasi dimulai dengan melakukan berbagai perubahan, pergeseran paradigma, dalam struktur, tanggung jawab, prosedur, proses dan sumber daya organisasi ini. Perubahan pertama yang patut dilakukan adalah dalam hal peranan visionaris dan implementasi. Total Quality Service (TQS) sebagai konsep manajemen kualitas dalam implementasinya menurut Fandi Ciptono 1997/122 menggunakan 3 pendekatan yaitu A. Implementasi pendekatan manajemen proyek. Manajemen proyek dapat menjamin keberhasilan proses implementasi TQS berdasarkan 4 fase kehidupan proyek. Stamatis 1996. Berikut 1. Mendefinisikan proyek. 2. Merencanakan anakan proyek. 3. Mengimplementasikan rencana. 4. Merampungkan proyek.
Yang kedua adalah implementasi pendekatan standar mutu ISO 9000. Merumuskan tujuan dan sasaran penting yaitu manajemen harus mengidentifikasi alasan ketertarikannya pada ISO. Menegaskan realitas dari sudut pandang organisasi merumuskan tindakan melalui kebijakan, program dan prosedur untuk mencapai tujuan yang diharapkan yaitu manajemen harus bisa menjadi contoh teladan dalam hal program kualitas. Dan yang ketiga adalah implementasi pendekatan Deming. Implementasi TQS dengan menggunakan pendekatan Deming menuntut pemahaman dan komitmen total dari semua jajaran organisasi. Mereka mengembangkan tanggung jawab sebagai inspirator bagi para bawahannya lewat implementasi Total Quality Service, TQS, mengikuti 14 poin Deming yang dapat dijabarkan sebagai berikut. Selanjutnya adalah model manajemen mutu pendidikan. Manajemen merupakan usaha mencapai tujuan melalui orang lain. Fungsi manajemen meliputi perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian. Adapun peran manajemen meliputi peran interpersonal, peran informatif, dan peran pengambilan keputusan, menurut Robbins, 1996. Pengembangan filosofi mutu dari 3 ahli yang sangat terkenal, yaitu W. Edwards Deming, Philip B. Crosby, dan Joseph M. Juran yang telah disarikan oleh Piquet dan Barnes, 1996, berupa model manajemen mutu. Ketiga model manajemen mutu tersebut disampaikan berikut. Yang pertama adalah model manajemen mutu Deming. Deming terkenal dengan filosofi manajemen mutu yang disebut Deming's 14 Points. Filosofi ini banyak diadopsi manajemen secara umum, bahkan dalam organisasi belajar juga berkembang luas. Deming juga terkenal dengan konsep Plan Do Check Action yang dilaksanakan dalam Continuous Quality Improvement dan diadopsi oleh berbagai organisasi, baik manufaktur maupun jasa. Isi dari Deming's 14 Points adalah sebagai berikut. Yang kedua adalah model manajemen mutu Crosby. Crosby memperkenalkan 4 hal penting dalam manajemen mutu dengan filosofi dasar perbaikan terus-menerus dan berkesinambungan. Keempat hal penting ini adalah definisi mutu, sistem pencapaian mutu, standar kinerja, dan pengukuran kinerja. Mutu adalah kesesuaian dengan kebutuhan. Sistem pencapaian mutu merupakan pendekatan rasional untuk mencegah cacat atau kesalahan. Pengukuran kinerja yang digunakan adalah biaya kualitas, seperti biaya pembuangan dan pengerjaan ulang terhadap produk yang cacat, biaya persediaan, biaya inspeksi dan pengujian. Selain keempat hal penting tersebut, Crosby menyampaikan 14 langkah perbaikan mutu yang sering disebut 14 Step Plan for Quality Improvement. Ke-14 langkah tersebut adalah komitmen manajemen, tim perbaikan mutu, pengukuran mutu, biaya evaluasi mutu, kesadaran mutu, tindakan koreksi. Dewan yang sifatnya sementara atau insidental untuk program pencegahan cacat atau zero defect. Pelatihan bagi supervisi, hari-hari yang bebas cacat atau zero defect day, menyusun sasaran atau tujuan, kesalahan menyebabkan adanya perubahan, pengenalan, dewan mutu. Dan yang terakhir, kerjakan semua itu secara berulang. Dan model ketiga adalah model manajemen mutu Juran. Juran memperkenalkan 3 proses mutu, yaitu perencanaan mutu, quality planning, pengendalian mutu, quality control, perbaikan atau peningkatan mutu, quality improvement. Sekolah dengan manajemen mutu total. Manajemen total merupakan suatu metodologi yang dapat membantu para profesional pendidikan mengatasi lingkungan yang terus berubah. Manajemen total dapat digunakan sebagai alat untuk membentuk ikatan antara sekolah dengan dunia bisnis dan pemerintah. Ikatan tersebut akan memungkinkan para profesional di sekolah atau daerah dilengkapi dengan sumber-sumber yang dibutuhkan dalam pengembangan program mutu. Sukmadinata, Dik 2002, menyampaikan 5 prinsip untuk melaksanakan program mutu, yaitu berfokus pada customer, keterlibatan menyeluruh, pengukuran, pendidikan sebagai sistem, dan perbaikan yang berkelanjutan. Penerapan program mutu dalam pendidikan, diperlukan kepemimpinan yang berorientasi pada mutu. Kepemimpinan demikian berpegang pada prinsip-prinsip seperti berikut. Dalam kepemimpinan harus berorientasi pada mutu. Tanggung jawab berbagi dalam tugas. Perbaikan mutu berkelanjutan. Dalam piramid kepemimpinan berorientasi pada mutu. Peran guru dan staf. Tiap orang ingin menjadi unggul, motivasi. Penjaminan mutu sekolah dasar dan menengah.
Secara nasional, mutu pendidikan dasar dan menengah di Indonesia belum seperti yang diharapkan. Hasil pemetaan mutu pendidikan secara nasional pada tahun 2014 menunjukkan hanya sekitar 16% satuan pendidikan yang memenuhi standar nasional pendidikan (SNP). Sebagian besar satuan pendidikan belum memenuhi SNP, bahkan ada satuan pendidikan yang masih belum memenuhi standar pelayanan minimal (SPM). Kemampuan untuk menjamin bahwa proses pendidikan yang dijalankan dapat memenuhi standar kualitas yang ditetapkan oleh pemerintah, meliputi cara melakukan penilaian hasil belajar, cara membuat perencanaan peningkatan mutu pendidikan, cara implementasi peningkatan mutu pendidikan, dan cara melakukan evaluasi pengelolaan sekolah maupun proses pembelajaran. Mutu pendidikan di seluruh sekolah di Indonesia dengan pendekatan pelibatan seluruh komponen sekolah, atau yang disebut sebagai whole school approach. Mutu pendidikan dasar dan menengah adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah dengan standar nasional pendidikan, SNP, pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dan atau program keahlian. Mutu pendidikan di satuan pendidikan tidak akan meningkat tanpa diiringi dengan penjaminan mutu pendidikan oleh satuan pendidikan. Sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah bertujuan menjamin pemenuhan standar pada satuan pendidikan dasar dan menengah secara sistemik, holistik, dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu pada satuan pendidikan secara mandiri. Sementara itu, sistem penjaminan mutu pendidikan berfungsi sebagai pengendali penyelenggaraan pendidikan oleh satuan pendidikan untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu. Komponen sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah. Sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah terdiri atas dua komponen, yaitu sistem penjaminan mutu internal atau SPMI dan sistem penjaminan mutu eksternal atau SPME. Sistem penjaminan mutu internal adalah sistem penjaminan mutu yang dilaksanakan dalam satuan pendidikan dan dijalankan oleh seluruh komponen satuan pendidikan. Sistem penjaminan mutu internal pendidikan dasar dan menengah adalah suatu kesatuan unsur yang terdiri atas organisasi, kebijakan, dan proses yang terkait untuk melakukan penjaminan mutu. Sementara sistem penjaminan mutu eksternal merupakan sistem penjaminan mutu yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, lembaga akreditasi dan lembaga standarisasi pendidikan. Sistem penjaminan mutu eksternal pendidikan dasar dan menengah, yang selanjutnya disingkat Submedikdasmen. Siklus sistem penjaminan mutu pendidikan. Dalam implementasinya, sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah mengikuti siklus kegiatan sesuai dengan komponen masing-masing. Ukuran keberhasilan penjaminan mutu oleh satuan pendidikan terdiri dari indikator keluaran, output, hasil, outcome, dan dampak. Keberhasilan pelaksanaan penjaminan mutu di satuan pendidikan dipengaruhi oleh berikut ini. Acuan mutu pendidikan dasar dan menengah. Implementasi sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah mengacu pada standar sesuai peraturan yang berlaku. Acuan utama sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah adalah Standar Nasional Pendidikan (SNP). SNP adalah standar minimal yang ditetapkan pemerintah dalam bidang pendidikan yang harus dipenuhi oleh satuan pendidikan dan semua pemangku kepentingan dalam mengelola dan menyelenggarakan pendidikan. Standar Nasional Pendidikan terdiri atas standar kompetensi lulusan, isi, proses, penilaian, pendidik dan tenaga kependidikan, pengelolaan, sarana dan prasarana, pembiayaan. Kedelapan standar pendidikan tersebut membentuk rangkaian input, proses, dan output. Standar kompetensi lulusan, SKL, merupakan output dalam SNP. SKL akan mencapai skor yang tinggi apabila input terpenuhi sepenuhnya dan proses berjalan dengan baik. Sekian dari kami, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.